Sahabat muslimah, sahabat surga semuanya, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mudah-mudahan kita bisa nanti menjalankannya, yaitu menggapai kemuliaan Lailatul Qadar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5, bahwa Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya, anzalnahu, domirnya itu Al-Quran ya, pada malam Qadar. Yang dimaksud malam Qadar itu ada beberapa arti, diantaranya adalah bahwa malam Qadar itu adalah malam kemuliaan ya, karena pada malam itu permulaan diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfud kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ayat kedua, wama adraka, ketika Allah menyebutkan sebuah pertanyaan, wama adraka, dan tahukah kamu, ini menandakan bahwa Allah bukan bertanya untuk kita jawab, tetapi Allah akan menjelaskan sesuatu yang belum diketahui oleh hambanya. Dan setiap yang dijelaskan oleh Allah dari sebuah pertanyaan wa ma adraka, dan tahukah kamu, itu merupakan sebuah peristiwa atau kejadian yang istimewa, yang dahsyat, yang luar biasa ya. Dan Allah di dalam ayat kedua ini menanyakan gitu ya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu, sebagaimana yang disebutkan di ayat 1 tadi. Kemudian dijawab oleh Allah, dijelaskan oleh Allah bahwa malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini bermakna bahwa amal-amal yang kita lakukan di malam tersebut, baik itu sholat, membaca Al-Quran, zikir, dan ibadah yang lainnya, di saat Lailatul Qadar tersebut itu lebih baik dibanding kita beramal 1000 bulan di bulan yang lain, di malam yang lain di luar Lailatul Qadar tersebut ya. Lebih baik dari 1000 bulan ketika kita beramal tersebut ya. Kemudian ayat yang ketiga, ayat yang keempat, pada malam itu, jadi dijelaskan penjelasan dari yang dimaksud dengan malam kemuliaan tersebut yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut. Pada malam itu turun para malaikat, jadi malaikatnya banyak gitu ya, banyak sekali, sampai ada yang bilang itu menyebutkannya itu berdesakan di langit ya, di atas langit kita itu ya. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril, dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Nah, di ayat yang kelima, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi malam Lailatul Qadar tersebut, di malam tersebut diakhiri di saat terbit fajar. Nah, betapa mulianya kemuliaan Lailatul Qadar tersebut, sehingga kita hendaknya gitu ya, dianjurkan, disunahkan gitu ya, di saat malam Lailatul Qadar tersebut kita beribadah ya, melakukan ibadah, amal solih dengan penuh keyakinan agar kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan pada malam tersebut ya. Di sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan mengencangkan sarungnya dan menghidupkan malam-malam yang ada. Dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya untuk semakin giat beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, bagaimana kita agar bisa menggapai kemuliaan Lailatul Qadar tersebut? Apa saja amalan yang disunahkan? Ini berikut akan saya sampaikan amal-amal yang disunahkan secara singkat yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, kita menjalankan sebetulnya ibadah yang sama dengan ibadah-ibadah di hari-hari yang lain, yaitu sholat isya dan sholat subuh kita lakukan secara berjamaah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Dan siapa yang sholat subuh, dan siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua, kita lebih rajin sholat tarawih kita berjamaah utamanya. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa sholat malam bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala sholat satu malam penuh. Maka kalau kita mendapatkan catatan pahala ibadah sholat malam satu malam penuh, dan apabila itu berada di Lailatul Qadar, alangkah mulianya, keberkahannya gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian amalan yang ketiga adalah sholat tahajud ya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah bersabda, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat malam atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah ya. Imanan wahtisaban ya. Jadi kita iman, kita percaya, kita yakin gitu ya. Apa yang kita lakukan tadi itu hanya kepada Allah imannya, dan kemudian balasannya juga hanya dari Allah gitu ya. Dan mengharap pahala dari Allah gitu ya. Mencari ridho Allah bukan untuk yang lain gitu. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Kemudian amalan yang keempat, memperbanyak doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, jika engkau mendapati Lailatul Qadar, maka bacalah doa. Jadi doa yang dituntunkan oleh Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, engkaulah yang maha memberi maaf, menyukai maaf, maka maafkanlah segala dosa-dosaku. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian amalan yang kelima, memperbanyak istighfar. Nah, manusia yang mulia itu pasti merasa bahwa banyak kekurangan, banyak dosa yang dirasa, yang dilakukan gitu ya. Ada perasaan seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang mulia itu justru merasa banyak dosa, merasa banyak kekurangan gitu ya, maka dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Bacaan istighfar yang dianjurkan ialah Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku mohon ampun kepada Allah, zat yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Kemudian amalan yang keenam, di saat kita sedang mencari Lailatul Qadar tersebut di malam-malam 10 hari terakhir. Ya, jadi yang keenam, memperbanyak zikir.
kita bisa membaca tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, bisa tahlil ya, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan lain-lain. Jadi bisa membaca kalimat-kalimat thayyibah, bisa membaca tadi itu istighfar ya, kemudian sholawat dan seterusnya. Perbanyak zikir di malam tersebut. Amalan yang ketujuh yaitu kita bisa melaksanakan iktikaf di masjid atau di musola. Terkait dengan masjid dan musola ini ada beberapa perbedaan pendapat tempat yang bisa digunakan untuk iktikaf ya. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat dalam hal masjid yang sah dilakukan untuk iktikaf ya. Kalau menurut Abu Hanifah dan Ahmad, iktikaf yang sah itu dilakukan di semua masjid yang dilakukan sholat 5 waktu dan sholat Jumat di sana. Sedangkan menurut Malik dan Asy-Syafi'i serta Daud, bahwa iktikaf sah dilakukan di setiap masjid tanpa syarat, karena tidak ada hadis yang sahih yang mengkhususkan iktikaf di masjid tertentu. Sedangkan menurut jumhur ulama, ini yang terkait dengan seorang wanita itu tidak sah iktikaf di musola rumahnya, karena masjid atau musola rumah itu tidak disebut masjid dan tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang bolehnya menjual masjid di dalam rumah ya. Dan di dalam hadis yang sahih ditegaskan bahwa istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan iktikaf di Masjid Nabawi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan pada masa akhir hayat beliau melakukan iktikaf itu 20 hari terakhir ya di bulan Ramadan, Masya Allah. Dan iktikaf beliau itu tidak terpotong pulang ke rumah ya. Kalau kita biasa misalnya masuk menjelang sholat tarawih, sholat isya, kemudian keluarnya itu setelah sholat subuh gitu ya. Sedangkan Rasulullah ini bersambung ya, siang malam ya, pagi, siang, sore, malam, sampai pagi kembali, itu bersambung sampai 10 hari 10 malam, dan di akhir hayat beliau itu 20 hari ya. Itulah yang bisa kita laksanakan di antara sekian amal-amal solih agar kita dapat menggapai Lailatul Qadar yang kita bisa lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan semakin giatnya kita beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan, bukan malah sebaliknya. Kalau kebanyakan orang di 10 hari terakhir itu surut karena banyak beraktivitas yang sifatnya duniawi, mari kita berbondong-bondong untuk semakin memperkuat gas kita, mengegas gitu ya, diperkencang lagi amal-amal ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kesehatan agar kita dapat melaksanakan amalan sunnah tersebut dengan iman dan berharap balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.